Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Askara datang ke kebun anggur milik Jody, hanya saja dia tidak menunjukkan dirinya. Hendra melihat ke arah di mana mobil itu menghilang, dia berdiri di belakang sosok Askara yang bertubuh tinggi dan tegap. Pak Askara, kenapa tidak menemui dia? Saya bisa membantu Anda. Jangan terlalu menekannya, sahut Askara. Kalau begitu, Anda harus menunggu untuk bertemu di Lotus lagi. Untungnya Tina Yahya adalah calon istri Sandi Dominic, jadi tidak sulit, kata Hendra. Itu hanya bisa digunakan sekali, kata Askara. Hendra paham, dari band Dominic yang bergegas pergi ke tempat konferensi pers Lotus kemarin, berubahnya waktu konferensi pers pasti sudah membuat mereka curiga. Tapi, jika itu terjadi 2 kali, Askara akan ketahuan. Makanya, hanya bisa sekali bertemu di Lotus. Punya nomor teleponnya saja sudah cukup, lanjut Askara. Betul, Pak. Anda bisa meneleponnya kapanpun, itu strategi yang bagus, Pak. Hendra mengangguk setuju. Askara berbalik dan pergi dari situ. Dia sebenarnya sangat gugup, tapi dia hanya bisa mendekati Laras selangkah demi selangkah. Laras turun dari mobil, dia melihat Kak Ben bersandar di pintu. Laras tertegun sejenak, lalu berlari menghampiri Kak Ben sambil tersenyum. Kak Ben, kamu habis dari tempat Jody. Kenapa kayaknya buru-buru sekali? Aku buru-buru. Kamu pergi tanpa tidur siang dulu, bukankah itu buru-buru namanya? Gak kok, Laras tidak mau mengaku. Laras berpikir sejenak, lalu kembali mendekati Ben. Kak Ben, apakah ada masalah dengan pernikahan Jody dan putri kedua keluarga Yahya? Mata Ben berbinar. Kamu maunya ada masalah atau tidak? Tanya Ben. Karena Jody menyukai Erika, aku tentu berharap tidak ada. Aku tadi pergi ke kebun anggurnya, dan melihat Jody sepertinya sedang bad mood, dia terus-menerus minum bir. Ternyata dia mengkhawatirkan Erika yang sedang sakit. Curhat Laras. Sakit juga bisa jadi hal yang baik, contohnya seperti mengeluarkan virus dan bakteri dari tubuhnya, jelas Ben. Ben lalu meraih tangan Laras. Yuk, kakak akan masak makanan yang enak untukmu. Setelah makan, baru tidur siang. Aku nggak mau tidur siang, aku mau makan saja. Oke, itu terserah kamu, sahut Ben dengan senang. Sudah hampir jam 2, tapi Erika baru makan siang. Makan siang yang diberikan oleh para anak buah Tina pun hanyalah makanan sisa. Sebelumnya, Erika mengira ayahnya tidak tahu tentang masalah ini, tapi sekarang Erika tahu kalau ayahnya tahu tentang semuanya. Hanya saja ayahnya memilih untuk diam dan menutup mata karena tidak bisa membantu Erika. Udah selesai belum makannya? Salah satu anak buah meneriaki Erika sambil memukul meja dengan kasar. Aku baru saja makan beberapa suap, Erika menyahut lemah. Nona Tina sebentar lagi pulang dan kamu harus menyiapkan air untuk dia mandi. Aku mau makan sedikit lagi, begitu selesai aku akan langsung pergi, kata Erika sambil menyuap nasi dengan gugup. Dia sudah melakukan banyak pekerjaan rumah dari pagi dan sangat kelaparan sekarang. Erika, sudah kubilang, jangan lama-lama di sini. Kalau Nona Tina sudah pulang, bukan kami yang dipukuli, tapi kamu. Omel si bawahan dengan kasar. Erika teringat ketika dia terakhir kali dipukuli dengan sangat kejam. Dia tidak ragu-ragu lagi dan langsung meletakkan piring dan sumpitnya lalu langsung pergi ke kamar Tina. Begitu Erika masuk, dia langsung mendengar suara teriakan Tina yang tidak sabaran. Kamu mau aku menunggumu? Maaf Kak, aku baru makan, tadi baru beberapa suap langsung ke sini. Jadi aku harus menunggu kamu makan, gitu. Gak, Kak. Ngapain berdiri aja di situ? Kamu nunggu bathtub dipindahkan ke hadapanmu. Aku akan menyiapkan air di bathtub sekarang, sahut Erika dan langsung pergi ke kamar mandi untuk menyiapkan air buat Tina. Sepertinya mood Tina sedang buruk sampai dia tidak punya energi untuk memukul Erika. Sebelumnya, belum pernah terjadi masalah dia tidak bisa masuk ke rumah keluarga Dominic.
Tapi sekarang kenapa? Apa dia melakukan kesalahan? Apa karena dia mengajak Laras pergi? Tapi sebelumnya juga dia pernah mengajak Laras pergi dan ketiga kakaknya nggak bersikap seperti ini. Sebenarnya kenapa sih? Tina masih memikirkannya, sampai akhirnya dia menelepon Laras. Gak ada cara lain, sekarang Sandi sedang tidak bisa menghubungi, sedangkan nomor Aaron dan Ben dia tidak punya, jadi dia hanya bisa menelepon Laras. Laras baru saja naik ke atas kasurnya setelah dia selesai makan, pada saat yang sama handphonenya berbunyi. Laras langsung duduk dan menatap handphonenya yang tidak berhenti berbunyi. Apa itu telepon dari pria itu? Haruskah dia mengangkatnya? Atau nggak usah diangkat? Kalau diangkat, apakah nanti pria itu akan memanggilnya, angsa kecil, lagi? Entah mengapa, Laras merasa sedikit gugup mendengar teleponnya berbunyi. Laras menggigit bibir, untuk apa dia gugup? Kan pria itu yang meneleponnya. Bukan Laras. Dia turun dari kasur dan mendekati handphonenya. Laras bernapas lega begitu dia melihat kalau yang meneleponnya bukan nomor asing yang sebelumnya, melainkan Tina. Untuk apa Kak Tina mencarinya lagi? Laras sudah tidur siang. Suara Tina terdengar begitu Laras menjawab teleponnya. Baru siap-siap mau tidur. Kenapa mencariku? Jam berapa biasanya kamu bangun tidur? Nanti aku boleh nggak main ke rumah kamu? Tanya Tina. Dalam hati Laras berpikir, kamu mau datang harus meneleponku dulu. Bukannya setiap kamu mau datang langsung datang saja. Boleh kok, tapi kemarin aku ke sana, penjaga rumahmu nggak mengizinkan aku masuk. Kalau nanti aku sudah sampai, aku telepon kamu mau bantu bukakan pintunya untukku? Tanya Tina. Laras terkejut, Kak Tina nggak bisa masuk. Kenapa? Ini pasti ada hubungannya dengan ketiga kakaknya. Kak Tina ini pertama-tama meminta persetujuanku untuk main dengannya, baru membicarakan tentang izin masuk, dia tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Kakak tahu, di rumah ini, kakak-kakak aku yang mengambil keputusan. Kalau Kak Tina nggak bisa masuk, tanyakan pada kakakku saja. Aku nggak mau membuat masalah sama kakakku karena hal ini, jawab Laras tanpa rasa segan. Lalu, dia langsung menutup teleponnya. Tina tidak percaya, Laras berani bersikap tidak sopan padanya. Dengan kata lain, Laras tidak bisa peduli padanya. Jelas-jelas 2 hari yang lalu mereka masih bermain bersama, tapi sekarang seolah tidak saling kenal. Tina sangat marah, dia membanting handphonenya ke atas sofa. Ternyata semua anggota keluarga Dominic memang tidak punya hati. Tina bangkit berdiri dan berjalan menuju kamar mandi. Begitu sampai di sebelah bathtub, Tina mendorong Erika, pergi sana. Erika yang sedang memeriksa suhu air di bathtub terjatuh ke lantai. Dia melihat Tina membuka pakaian dan masuk ke bathtub. Tina sama sekali tidak menutupi tubuhnya, jelas sedang memamerkan tubuhnya yang indah. Tina yang duduk di dalam bathtub menoleh dan menatap Erika yang terdiam di lantai. Berapa lama kamu mau tetap di situ? Erika tersadar dan buru-buru bangun. Dia baru berbalik dan bersiap pergi, cepat pergi dari hadapanku. Namun, kakinya yang hendak melangkah keluar terhenti, ekspresi Erika berubah, seolah dia memutuskan berhenti bersikap lemah. Kamu nggak dengar kata-kataku? Aku menyuruhmu keluar. Tina semakin marah melihat Erika yang gerakannya lambat. Apalagi ketika Erika tidak hanya berhenti tetapi juga berbalik dan kembali mendekatinya. Erika, apa kamu tuli? Kamu tidak dengar aku menyuruhmu keluar? Kak, kamu pasti sangat senang memperlakukan aku seperti ini, kan? Tapi bagaimanapun juga, aku ini adikmu, apa katamu? Sebelum Tina pulih dari rasa terkejutnya, lehernya tiba-tiba sudah dicekik. Erika, mau mati kamu? Cepat lepaskan aku. Lihat saja bagaimana pembalasanku. Belum selesai Tina berbicara, lehernya yang dicekik ditekan hingga masuk ke dalam air sepenuhnya. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.